Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu. Shalom teman-teman, saya Jessica, saya David. Hari ini kita mau nyanyi karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku, bagi diriku. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang-pegang? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik aja kan? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat amat baik ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh, 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 Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh
akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas
Teman-teman, sekarang kita mau berdoa 5 jari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, nenek, opa, nenek, kakek ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk ibu dan bapak kami ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kakak, adik ya Tuhan. Berkati sekolahnya ya Tuhan, supaya sekolahnya bisa sukses ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk kakek nenek ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk om-omnya ya Tuhan. Berkati pekerjaannya dan kesehatannya ya Tuhan. Dan juga berkati untuk tantenya ya Tuhan, supaya sehat selalu ya Tuhan Yesus. Diberi kesehatan ya Tuhan, dan berkati pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan, apapun profesi mereka, pekerjaan mereka, Engkau lindungi selalu dan sertai ya Tuhan. Tuhan, berkati untuk guru, hakim, polisi, pramugari, pilot, dan juga yang lain-lain ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, untuk guru yang mengajar, dokter yang merawat pasien, polisi, dan juga yang lain-lain ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka, lindungi selalu dalam jalannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kami mau bilang untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, lindungi, jagai bangsa Indonesia supaya bisa menjadi bangsa kesayangan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya bangsa Indonesia bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa yang lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lawat Indonesia ya Tuhan Yesus. Lindungi para pemimpin Indonesia ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia bisa menjadi yang lebih baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lindungi, jagai Pak Jokowi ya Tuhan Yesus, pemimpin negara kita ya Tuhan Yesus, supaya bisa memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Pimpin kami dalam melewati COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bantu Indonesia dalam penguangan, supaya keuangan bisa jadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dan dahsyat ya Tuhan Yesus, kabulkanlah doa ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terkena penyakit apapun ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan, di rumah sakit ya Tuhan, dimana-mana segalanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati agar mereka cepat sembuh dari penyakitnya masing-masing ya Tuhan. Berkati juga untuk orang-orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa pulih dari virus itu ya Tuhan. Berkati juga agar Indonesia cepat pulih dari virus-virus corona ini ya Tuhan. Tidak ada virus berbahaya lagi ya Tuhan, dan Indonesia bisa beraktivitas masing-masing ya Tuhan, seperti normal lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga Pak Pendeta Roni dan keluarga selalu diberkati dan diberi kesehatan selalu ya Tuhan, agar dapat memimpin kami semua bertumbuh dalam iman-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, agar diberikan kesehatan selalu, agar juga dapat terus mengajar kami tentang firman Tuhan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, agar selalu diberi kesehatan juga. Semoga corona ini cepat berlalu supaya kami dapat berkumpul bersama lagi. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Semuanya sikap penyembahan, duduk diam, tidak lagi main-main, tidak bercanda lagi, seperti pada saat kita ibadah di gereja. Sikap penyembahan ya.
Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan.
atas semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah kepadamu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat masuk dan tinggal dalam hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman dapat menjadi pedoman kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau menarik hati kami, mengikat hati kami untuk tetap tunduk menyembah kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Yesus, sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau pimpin kakak yang menyampaikan firman-Mu. Urapi, penuhi dengan roh-Mu, supaya firman-Mu dapat tinggal dan masuk dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih bersukacita, masih semangat. Nah, jadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik masih ingat nggak? Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Apa sih tahun dimensi yang baru? Tahun dimensi yang baru adalah, yuk kita sama-sama ya pakai gerakan ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik pasti ingat kan? Karena setiap minggu kita akan mengucapkan tahun dimensi yang baru ya. Adik-adik, firman Tuhan kita kali ini tentang Yonatan. Siapa sih Yonatan ya? Yonatan itu adalah anak Raja Saul. Dia berteman dengan Daud. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Yuk kita sama-sama yuk dengarkan firman Tuhan kita. Adik-adik bisa buka di 1 Samuel 18 sampai 20. Di situ firman Tuhan kita tentang Yonatan, anak Raja Saul. Ketika habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Tetapi Raja Saul sangat membenci Daud. Saul ingin membunuh Daud. Maka bersembunyilah Daud di padang sambil menunggu kabar dari Yonatan. Daud sengaja tidak datang untuk makan malam bersama raja. Ketika Saul melihat tempat duduk Daud kosong, maka bertanyalah Saul kepada Yonatan, "Mengapa Daud tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan pada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum keluarganya. Itulah sebabnya Daud tidak datang ke perjamuan raja." Yonatan belum selesai menjelaskan, raja menjadi sangat marah, sehingga dia mengambil tombaknya dan melemparkannya kepada Yonatan. Padahal Yonatan adalah anaknya sendiri. Dari situlah Yonatan tahu bahwa Daud benar-benar dalam bahaya karena Raja Saul ingin membunuh Daud. Daud bersembunyi dan menunggu kabar dari Yonatan.
apakah aman baginya untuk keluar atau tidak. Sesuai janjinya kepada Daud, Yonatan pergi ke padang bersama budaknya. Lalu ia melepaskan 3 anak panah dan menyuruh budaknya untuk mencari anak panah itu. Dan dia melepaskan lebih jauh lagi dan berkata pada budaknya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Maka mengertilah Daud kalau Raja Saul ingin membunuh Daud. Begitu yakin tidak ada orang lain, Daud keluar dari persembunyiannya. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan bersyukur atas apa yang telah dilakukan Yonatan untuknya. Kemudian Daud dan Yonatan berpelukan dan bertangis-tangisan. Yonatan berkata kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, jangan takut, karena kamu ditakdirkan menjadi raja, dan aku menjadi yang kedua." Yonatan benar-benar mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri, dan membuktikannya dalam kata-kata dan perbuatannya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa Daud akan menjadi Raja Israel. Nah, adik-adik, Yonatan benar-benar mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Yonatan membuktikannya dengan perbuatannya, bukan hanya dengan kata-kata saja. Sebenarnya Yonatan itu dia bisa menjadi raja kalau dia memaksa, tapi dia tahu, dia takut Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi menjadi raja dan dia menerima semua kehendak Tuhan. Yonatan tidak memaksa rencana Tuhan. Dia belajar rendah hati supaya rencana Tuhan digenapi dengan Daud menjadi raja. Adik-adik, kita harus belajar seperti Yonatan, rendah hati supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita cukup kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah online, dan kita berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi kita. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami, menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami. Tuhan lindungi kami, berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah untuk minggu depan lagi. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk
untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti baik dan luar biasa ya. Nah teman-teman, waktunya sekarang kita untuk kreativitas. Sebelum kita lanjut nih, kita mau buat apa ya hari ini? Kita mau lihat dulu nih teman-teman kita yang minggu lalu mengerjakan kreativitas. Ini dia. Wah, kalian hebat dan luar biasa. Bagus-bagus banget deh. Kreatif-kreatif banget deh semua anak-anak sekolah minggu. Kakak kasih jempol ya. Terima kasih ya yang sudah membuat dan mengirimkan. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, sekarang kita buat apa ya teman-teman? Ini dia nih kreativitas kita hari ini. Tada! Ada dua tangan yang saling menggenggam. Ini adalah gambar dari persahabatan, katanya best friend forever. Seperti tadi tuh, cerita tadi, Daud dan Jonathan. Nah, sebelum kita membuat, kita mau lihat dulu yuk bahan-bahannya apa aja. Yang pasti kalian harus menyediakan kertas HPS atau kertas ya, 3 lembar. Seperti ini, kertas polos 3 lembar. Lalu ada alat tulis, lalu ada lem dan gunting, dan yang pasti krayon ya teman-teman ya, krayon untuk mewarnai tangannya. Nah, kakak pakai krayon warna kremnya ini. Oke, gimana cara membuatnya? Pertama-tama kita cetak dulu yuk tangan kita seperti ini. Nah, dua ya teman-teman. Nah, sudah tercetak. Satu lagi. Kita buat lagi. Gampang banget kok ini. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting ya, menurut gambar tangan kita. Untuk adik-adik yang masih kecil, hati-hati dalam menggunakan gunting. Kita gunting sesuai dengan gambar tangan yang sudah digambar tadi. Oke, setelah digunting, lalu kita beri warna ya. Yang ini udah kakak beri warna tadi. Kita beri warnanya yang berbeda karena kan dari tangan yang berbeda. Kita beri warna sampai penuh semuanya. Oke, setelah semua sudah diberi warna, lalu kita akan lem adik-adik. Ya, akan lem ya. Nah, jadi lemnya itu bentuk seperti dua tangan yang saling menggenggam. Nah, seperti ini. Best friend forever. Nah, seperti Daud dan Jonathan. Kita akan lem bagian sininya aja adik-adik. Nah, tadi sudah diberi lem, jadi kita akan tempel. Nah, seperti ini. Kita akan tempel adik-adik, lalu disematkan jemarinya mereka. Seperti ini. Nah, jadi deh dua tangan yang menggenggam ya. Tada, udah jadi kan kreativitasnya? Gampang banget kan buatnya ya. Jangan lupa teman-teman buat lalu dikirimin deh gambarnya. Ya, selesai sudah,
ibadah online kita hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berpisah. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah ibadah online Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan minta Tuhan penyertaan Tuhan seminggu ini Tuhan. Tuhan terus sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua hari ini dan pertemukan kami minggu depan Tuhan untuk ibadah online lagi Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk yang ikut ibadah online hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.